Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Dalam video kali ini kita akan membahas tugas 3 yang sudah Bapak berikan pada pertemuan kemarin. Nah, tugas 3 ini terdiri dari 3 soal ya, yaitu materinya tentang persamaan trigonometri di kuadran lain. Maksudnya di kuadran lain yaitu selain di kuadran 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas soal nomor pertama terlebih dahulu. Di sini ada sebuah soal, tentukan himpunan penyelesaian dari sin 3x min 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Intervalnya dari 0 sampai 180 derajat. Nah, kita jawab. Langkah pertama, kita tulis dulu soalnya, yaitu sin 3x min 45 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, selanjutnya kita lihat, perhatikan nilai sinnya. Lihat, ini nilai sin, nilainya itu negatif. Nah, kita cari di kuadran berapa yang nilai sinnya itu negatif ya. Bapak ulang. Jadi perhatikan dulu nilai sin ya, ternyata nilainya itu negatif. Nah, terus kalian lihat di kuadran berapa yang nilai sinnya itu negatif. Nah, kalau kuadran 1 ini kan semuanya positif. Kuadran 2 sinnya positif. Nah, kuadran 3 di sini yang positif hanya nilai tan, berarti di sini nilai sinnya negatif. Yang kuadran 4 juga yang positif hanya cos, berarti nilai sinnya negatif. Berarti nilai sin yang negatif itu berada di kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, selanjutnya kalian pilih mau mengerjakan di kuadran 3 apa kuadran 4. Nah, Bapak sarankan untuk kalian mengerjakan di garis yang ini, horizontal ini, berarti di kuadran 3 ya. Kita pilih kuadran 3. Kuadran 3 itu kan 180 plus ya. Di sini kan 180 plus. Nah, kalian tulis di sini 180 derajat plus. Nah, selanjutnya untuk mengisi plus ini kalian perhatikan lagi. Nilai sinnya itu kan setengah akar 2. Kalian abaikan dulu nilai negatifnya. Lihat dulu di sini. Nilai sin itu kan setengah akar 2. Nah, kalian lihat di tabel istimewa ya, sudut istimewa kemarin. Nah, lihat nilai sin ya, yang nilainya setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 sudutnya berapa? 45 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Tulis di sini 45 derajat. Terus kalian jumlahkan menjadi 225. Nah, setelah itu berarti soal ini kita bisa rubah menjadi sin 3x kurangi 45 derajat sama dengan sin 225. Oke. Nah, terus sudah bentuknya berbentuk ini kan, ini sin x sin alfa ya. Untuk mengerjakan penyelesaian persamaan trigonometri kan bentuknya harus berbentuk sin x sama dengan sin alfa. Nah, ini udah sin x ya, ini termasuk x nih. Sin alfa, alfanya sudut, ini udah berbentuk sudut. Berarti kita bisa kerjakan dengan memakai rumus ini. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Nah, terus setelah itu, nah lihat, ini kan udah berbentuk sin x sin alfa. Nah, ini x-nya yang 3x min 45 itu sebagai x-nya, ini 225 itu sebagai alfanya. Sin x sin alfa, sin x sin alfa. Nah, terus kita kerjakan. Untuk mengerjakan persamaan trigonometri sin itu ada dua bentuk. Yang pertama ini, yang kedua ini 180 kurangi alfa tambah k kali 360 derajat. Nah, kita kerjakan dulu yang bentuk pertama. Kita masukkan nilai x-nya dan nilai alfanya. X-nya di sini berapa? 3x min 45. Jadi x-nya bukan 3x saja, berarti ini juga sama ya, yang di dalam kurung ini adalah x-nya. Berarti di sini tulis 3x min 45, alfanya ini 225 tambah k kali 360 derajat. Nah, ingat, yang sebelah kiri ini harus x-nya harus tunggal, x-nya harus jomblo ya, berarti yang harus dihilangkan berarti negatif 45 derajat dan angka 3 di sini. Nah, kita hilangkan dulu yang negatif 45 derajat. Kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi 3x sama dengan 225, negatif pindah ruas jadi positif ya, 45 derajat tambah k 360 derajat. Kita jumlahkan dulu yang ini ya, derajat dengan derajat. Hasilnya 270. Nah, setelah itu kita hilangkan 3 ini, 3x artinya kan 3 kali x.
Nah, berarti kita harus bagi dengan 3 supaya ini menjadi X saja. 3 bagi 3 kan 1. Berarti ini tinggal X. 270 bagi 3 tinggal 90. 360 bagi 3 120. Nah, berarti yang akan dipakai dalam bentuk 1 ini adalah ini. Nah, kita lanjut. Ya kan tadi hasilnya ini. Nah, terus kita akan memasukkan nilai K-nya. Dimulai dari K sama dengan 0. Berarti nilai K ini diganti dengan 0. 0 kali 120 derajat 0, hasilnya sisanya berarti 90 derajat ya. Yang satu berarti 1 kali 120 derajat tambah 90 210. Nah, terus karena ini batasnya sampai 0 sampai dengan 180 derajat, berarti yang 210 ini tidak termasuk ya. Kalau sudah tidak termasuk, tidak usah dilanjutkan ke K sama dengan 2, karena K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Nah, langsung kita coba yang negatif. Negatif min 1. Nah, hasilnya negatif min 1 kali 120 yaitu negatif 120 tambah 90, hasilnya negatif 30. Nah, ini juga tidak memenuhi karena intervalnya 0 sampai 180 derajat ya, positif semua. Nah, setelah itu berarti sudah, kalian jangan lanjutkan lagi bentuk pertama, langsung ke bentuk yang kedua. Nah, ini soalnya kan tadi. Nah, ini soalnya. Nah, terus bentuk yang kedua itu rumusnya 180 derajat kurangi alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, biasa ini X-nya, ini alfanya. Kita masukkan di sini ya. X-nya itu ini, nah alfanya ini. Nah, kita operasikan dulu. Nah, ini operasikan ya. 180 kurangi 225 yaitu negatif 45. Terus ini 45 ini pindah ke sini jadi positif 45. Nah, seperti itu ya. Berarti 3X sama dengan ini, angkanya sama, nilainya berbeda. Ini negatif, ini positif. Berarti ini habis ya. Ini 0 habis. Berarti 3X sama dengan K kali 360 derajat. Nah, ini masih 3X, berarti harus dibagi 3. Nah, ya. Kalau di sininya 4 berarti bagi 4. Kalau di sininya 2 bagi 2 gitu ya. Bagi 3 berarti ini tinggal X, terus ini tinggal 120 derajat. Terus K-nya sama dengan 0, dari K ganti dengan 0, hasilnya X-nya 0. Ya, ini juga termasuk ya, karena batasnya dari 0 sampai 180 derajat. Terus coba kita K1, 180 kali 1, 120. Maaf, 120 berarti termasuk ya. Ini juga memenuhi. Terus K2, berarti 240. Nah, ini lebih dari 180 derajat. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, berarti yang memenuhi 1, 2, 3. Berarti himpunan penyelesaiannya 0 ya, dari yang terkecil dulu 90 derajat, 120 derajat. Nah, seperti itu. Kita lanjut yang nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 5x sama dengan 3. Intervalnya 0 sampai 360 derajat. Nah, jawab. Nah, kalian perhatikan. Nilai cos di sini berapa? 3. Nah, ingat. Maksimal dan minimal nilai cos dan sin itu berapa? Nah, di sini lihat. Sin, cos, maksimalnya berapa? 1 kan angka paling besarnya? 1. Berarti paling kecilnya juga negatif 1, kebalikannya ya. Nah, berarti di sini berapa? Cos 3. Ternyata nilai cosnya 3. Lebih dari 1. Nah, berarti gimana kesimpulannya ya? Nilai maksimum untuk sin dan cos adalah 1. Minimalnya adalah negatif 1. Karena ini nilai cosnya 3, berarti ini tidak ada nilai X ya, tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi ini jawabannya himpunan kosong ya, himpunan kosong ya, artinya tidak ada penyelesaiannya ya. Nah, nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan 6X sama dengan negatif sepertiga akar 3, intervalnya 0 sampai 180 derajat. Nah, jawab kita perhatikan lagi. Nah, ini ya. Ini kan masih ada nih, nilai tan sepertiga akar 3 itu masih ada. Nilai di dalam tabel istimewa masih ada. Nah, perhatikan. Tan negatif. Nah, lihat lagi ke dalam sini. Yang nilai tannya negatif mana? Kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 hanya sin, berarti di sini tan negatif di kuadran 2. Kuadran 3 tannya positif.
Nah, ini yang positif hanya cos, berarti tannya negatif. Nah, berarti yang negatif itu nilai tan di kuadran 2 dan kuadran 4 ya. Nah, kita pilih lagi mau yang mana, mau kuadran 2 atau kuadran 4. Ya, kita ambil yang terkecil aja ya di sini. Berarti ini tuh 180 min. Ya, kalau kuadran 3 kan di sini 180 plus, berarti ini 180 derajat min. Nah, kita tulis di sini 180 derajat min. Setelah itu kita akan mengisi sebelah sini. Nah, lihat di tabel istimewa ya. Kalau kalian sudah di luar kepala nggak usah lihat tabel lagi ya. Tinggal mengingat saja nilai tan yang nilainya sepertiga akar 3 itu berapa derajatnya atau sudutnya, yaitu 30. Berarti tulis di sini 30. Terus dikurangi 180 kurangi 30 150. Nah, berarti soal ini bisa kita rubah jadi tan 6x sama dengan tan 150. 150 ini dapat dari sini. Nah, setelah itu kita pakai rumus tan. Tan itu hanya ada satu bentuk ya. Tan X, tan alfa, yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Nah, ini kan tan X, ini X-nya, tan alfa, ini alfanya. Nah, berarti kita langsung X sama dengan alfa tambah K 180 derajat. Kita ganti X-nya jadi 6X ya. Alfanya itu 150. Nah, ini. Terus setelah itu karena di sini masih ada angka 6 ya, berarti harus hilangkan. Berarti semuanya harus dibagi 6. Nah, bagi 6 tinggal 1, tinggal X. 150 bagi 6 tinggal 25. 180 bagi 6 tinggal 30. Berarti kita akan pakai ini ya. Nah, berarti bentuk pertama tuh ini. Terus kita masukkan nilai K-nya. Dimulai dari K0. Berarti ganti dengan 0, hasilnya habis ini ya. Tinggal 25. Terus K1 ya, 1 kali 30, 30 tambah 25, 55. Terus kita lanjutkan K2, berarti 2 kali 30, 60 tambah 25, 85. Terus kalau masih termasuk interval, lanjutkan. Interval kan ya 0 sampai 180. Nah, ini masih di bawah 180, berarti lanjutkan ke K3. Ternyata K3 itu 3 kali 30 itu 90 tambah 25, 125. Maaf ya, 3 kali 30 itu 90 tambah 25 itu 90 tambah 25 itu 5. Nah, 9, 10, 11, 115. Nah, ini bukan 125 ya, 115. Coret. Nah, ini juga masih termasuk ke dalam interval. Lanjut ke K4. 4 kali 3, 120 tambah 25, 145. Ini juga masih termasuk. Lanjut ke K5. 150 tambah 25, 175. Masih termasuk. Terus K6, 6 kali 3 180 tambah 25. Nah, ternyata ini lebih dari 180, berarti ini tidak memenuhi. Ya udah, stop di K5. Nah, sekarang coba yang negatif. Negatif 1, negatif 1 ya, berarti negatif 30 tambah 25, negatif 5. Nah, ini negatif ya. K negatif 1 udah negatif, sedangkan di sini intervalnya positif. Berarti gak usah dilanjutkan ke K negatif 2 karena makin membesar negatifnya ya. Berarti stop sampai sini, ini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi tadi 25 tadi yang di atas, 255, 85. Nah, ini maaf, ini 115 ya harusnya. 145, 175 dan 225 juga enggak. Nah, ini ada kesalahan. Nah, satu ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai X yang memenuhi himpunan persamaan dari trigonometri soal yang nomor 3. Nah, demikian pembahasan untuk tugas 3. Nah, kalian ulang-ulang lagi bila belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.